Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Rifki Fanani dengan NIM 191300028 akan mempraktekkan tentang membuka sampai akhir menutup pembelajaran untuk menunaikan tugas UTS keterampilan dasar mengajar. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga diberi kesehatan selalu ya. Apakah ada yang sakit? Nggak ada ya. Kalau sakit langsung ke UKS saja ya untuk penanganan pertama. Sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita buka pada pelajaran pagi hari ini dengan berdoa. Semoga diberi kelancaran, beri ilmu yang manfaat dan barokah. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya cek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Oh, Mas Fajrul. Kemana? Kok nggak masuk? Oh, sakit apa? Oh, panas. Saya cek kehadiran ya satu-satu. Saya panggil. Mas Najib Prasetyo hadir. Maulana Malik hadir. Kemudian Mas Sahar hadir. Oh, saya kira pagi hari ini hadir semua nggih, kecuali Mas Fajrul tadi yang sakit. Sebelum melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ingat kemarin itu membahas tentang materi apa? Oh ya benar, Mas siapa namanya? Mas Sahar, tentang kehidupan masyarakat pada zaman Hindu-Buddha. Oke. Kemudian Hindu-Buddha itu apa saja kerajaan-kerajaannya? Ya, kerajaan Kutai, terus kemudian Taruma negara, kemudian kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan Singosari dan lain sebagainya. Oke. Sekarang pelajaran pada pagi hari ini adalah materinya tentang masa dimana Islam masuk ke Indonesia. Ada yang tahu masuknya Islam itu pada abad keberapa? Ya benar Mas Maulana, pada abad ke-7 Masehi. Ada beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia itu. Dari semua teori tersebut kesimpulan bahwa Islam masuk pertama ke Indonesia itu pada yang dikatakan Mas Maulana itu pada abad ke-7 Masehi. Kemudian persebaran Islam di Indonesia itu saat ini agama mayoritas di Indonesia itu adalah agama Islam. Hal ini disebabkan oleh masifnya persebaran Islam. Nah, persebaran Islam di Indonesia sendiri itu melalui beberapa cara. Adapun cara-cara tersebut adalah apa saja? Yang pertama, perdagangan, kemudian pernikahan, kemudian pendidikan, yang terakhir yaitu kesenian. Oke, sebelum saya lanjutkan, silakan dibuka bukunya LKS pada halaman 43. Di situ ada keterangan tentang masa kehidupan masyarakat di masa Islam. Oke. Kemudian setelah cara Islam masuk ke Indonesia, kemudian yaitu tentang pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Nah, sebelum memasuki pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia, tadi dikatakan Islam itu masuk melalui cara ada pernikahan, kesenian, ada pendidikan, dan ada lewat perdagangan. Nah, kalau lewat perdagangan itu Indonesia kan terletak di Asia ya, Asia Tenggara, tempat perdagangan itu yang lancar di area pesisir. Nah, dari situ para pedagang Arab menyebarkan agama Islam melalui mereka dagang, kemudian
dikenal oleh orang Indonesia, kemudian seperti kemudian dilanjutkan dengan menikah dengan orang Indonesia, lalu dengan menyebarkan agama Islam tersebut. Kemudian tentang kesenian itu lewat seni-seni di mana Indonesia memiliki kesenian, di situ diselipkan oleh tentang agama-agama Islam. Kemudian pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia, yaitu maksudnya Islam di Indonesia itu memberi pengaruh besar terhadap beberapa bidang. Pengaruh-pengaruh itu tampak dalam bidang-bidang, yaitu seperti bidang politik, bidang sosial, bidang agama, dan bidang kebudayaan. Nah, kemudian kemudian Islam itu masuk ke Indonesia, mendirikan kerajaan-kerajaan. Kerajaan yang pertama yaitu kerajaan apa? Ada yang tahu? Dibukunya apa? Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ada kerajaan Aceh Darussalam, kemudian ada Kesultanan Demak, ada kerajaan Banten, ada kerajaan Makassar atau Gua Talu, kemudian ada kerajaan Mataram, kemudian ada kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, dari semua itu Islam menyebar ke seluruh Indonesia yang dibawakan oleh orang Arab, kemudian melobi ke para pejabat-pejabat tinggi kerajaan, kemudian akhirnya Islam berkembang pesat di Indonesia. Kemudian adapun peninggalan sejarah pada masa Indonesia yaitu apa saja? Seperti bangunan masjid ya, seperti masjid Demak itu peninggalan pada masa Islam. Kemudian keraton juga, kemudian makam atau seperti makam Wali Songo itu yang terletak pada di area Jawa Timur dan Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat. Kemudian ada bentuk-bentuk kaligrafi, itu termasuk peninggalan agama Islam. Terus kemudian karya sastra, kemudian seni tari, seperti yang di Aceh itu ada tari saman, kemudian debus juga, terus kekaten atau grebek suro seperti itu. Nah, itu dulu itu peninggalan dari masa Islam. Setelah itu ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ada ya. Sekarang silahkan dilihat LKS-nya halaman 48. Di situ ada uji kompetensi pilihan ganda, itu mau dibuat PR atau dikerjakan di sini. Dikerjakan di sini aja ya. Untuk mengerjakannya saya kasih waktu 30 menit, 10 soal itu dijawab dengan teliti ya, dengan semangat, dan semoga benar semua ya. Silakan dikerjakan. Saya rasa cukup ya untuk mengerjakannya. Saat ini untuk penilaiannya silakan dibawa maju ke depan. Oke. Dari hasil pekerjaan kalian semua ini banyak yang sudah benar ya tentang tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam di Indonesia. Jadi sesuai dengan tercapainya ilmu ke kalian semua ini, semoga ilmu yang kalian dapatkan itu bermanfaat, semoga berbarokah juga, semoga bisa membawa keberkahan. Oke. Sebelum saya tutup pelajaran pada pagi hari ini, saya berikan PR tentang LKS pada halaman 48 itu tadi, diteruskan lagi ya sampai akhir. Sekiranya ada kesulitan itu bisa ditanyakan lewat WhatsApp ya. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan.
tetap semangat belajar, tetap belajar di rumah, yang giat, yang rajin, agar bisa sukses ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya.